Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimat Sadiah. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Sungai Pinang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bahwa Microsoft Word itu mempunyai beberapa icon dan menu, di mana tiap menu itu mempunyai fungsi serta perannya masing-masing. Oke. Pada video ini, saya cuma akan menjelaskan menu-menu pada Microsoft Word saja. Pertama-tama, kita akan masuk ke menu file, di mana menu file ini mempunyai 11 submenu, yaitu di sini yang pertama ada info. Info ini berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Dan yang kedua, ada new. New ini untuk membuka atau membuat lembar kerja baru pada Microsoft Word. Yang ketiga ada open, yaitu open ini berfungsi untuk membuka file yang ada di perangkat kamu. Yang keempat itu ada save. Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen pada Microsoft Word. Dan yang kelima itu ada save as, di mana save as ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan save, tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti memilih lokasi penyimpanan dan merubah jenis file. Oke. Yang keenam itu ada print, di mana print ini berfungsi untuk mencetak dokumen. Dan yang ketujuh ada share, yaitu share ini berfungsi untuk mengirim dokumen. Dan yang kedelapan itu ada export. Export ini fungsinya untuk mengubah tipe dokumen ke dalam format lain seperti ke PDF contohnya. Dan yang kesembilan itu ada close, yang mana close ini berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Dan yang ke-10 itu ada account, yaitu di mana akun ini berfungsi untuk mengetahui informasi akun produk Office yang sedang digunakan. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu option, yaitu option ini berfungsi untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen atau lembar kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke submenu home. Submenu home ini ada clipboard, font, paragraph, style, and editing. Clipboard ini terdiri atas 4 sub, yaitu ada submenu paste, yang mana submenu paste ini berfungsi untuk menempelkan teks atau objek maupun gambar ataupun tabel yang sebelumnya sudah disalin atau di-copy menggunakan Ctrl+C. Dan di sebelah paste itu ada cut, yang mana cut ini berfungsi untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Dan ada copy,
Copy ini berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek maupun gambar yang sudah kita pilih. Dan yang terakhir itu ada format painter, di mana format painter ini berfungsi untuk menyalin ataupun meniru format yang sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Oke, kita masuk ke sub menu font, yaitu font itu untuk memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Dan di situ ada font size, yaitu untuk mengatur ukuran huruf yang akan kita gunakan. Dan ada juga grow font. Grow font ini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf sebesar 2 piksel, sedangkan shrink font itu berfungsi untuk memperkecil sebaliknya dari grow font sebesar 2 piksel. Dan ada pula cengkes, yaitu cengkes ini berfungsi untuk mengubah status antara huruf kapital menjadi huruf kecil. Dan ada clear formatting, yaitu clear formatting ini berfungsi untuk menghapus format teks yang sudah kita tentukan, yang sudah kita pilih. Dan di bawah itu ada bold, yaitu bold ini dipakai untuk menebalkan huruf, dan di sebelahnya ada italic, yaitu untuk memiringkan huruf atau kalimat. Dan ada underline, yaitu untuk membuat garis bawah pada huruf ataupun kalimat. Dan yang di sebelahnya itu ada strike stroke, itu untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Dan ada subscript, yaitu berfungsi untuk karakter pemangkatan di bawah. Misalnya untuk penggunaan karbon dioksida, CO2, pangkatnya kan di bawah. Nah, kita akan menggunakan subscript. Sedangkan superscript itu berfungsi untuk karakter pemangkatan di atas. Misalnya kita menulis X pangkat 2 untuk contoh matematika. Dan di situ ada teks highlight color, itu untuk memberi warna di belakang teks yang sudah kita blok. Dan ada juga font color, yaitu font color ini berfungsi untuk mengubah huruf ataupun teks yang sudah kita blok. Oke, kalau pada sub menu font sudah selesai, kita masuk ke sub menu paragraf, yaitu dimana di sub menu paragraf ini ada bullets, dimana bullets ini berfungsi untuk berbagai tanda. Dimana bullets ini berfungsi atau tanda pada teks dengan, sedangkan yang di sebelah namanya numbering, yaitu numbering ini berfungsi untuk penomoran secara otomatis pada dokumen. Dan ada discrete indents, yaitu screen indents ini itu messenger paragraf dokumen ke bagian sebelah kiri. Dan ada discrete indents, yaitu messenger pada paragraf dokumen ke bagian sebelah kanan.
Dan ada alignment left, yaitu itu untuk membuat teks menjadi rata kiri. Ada juga alignment center, yaitu membuat rata tengah. Alignment right itu membuat teks rata kanan. Dan ada juga justive, yaitu membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Setelah itu ada line and paragraph, yaitu itu untuk mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen. Dan ada shading, yaitu mengubah warna di bagian latar belakang teks. Ada juga border, itu border ini berfungsi untuk menambahkan garis tepi pada teks. Oke, kita masuk ke submenu style. Style ini merupakan ribbon group yang berfungsi sebagai text formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Situ kita masuk ke submenu editing. Di submenu ini ada pin, yaitu berfungsi untuk mencari dan menentukan kata tertentu dalam dokumen. Ada replace, yaitu berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu ada slash, yaitu untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen pada Microsoft Word. Oke, setelah itu kita masuk ke menu insert. Di submenu insert ini terdapat teks, table, illustration, ada links, habis itu ada header and footer, yaitu ada teks, setelah itu ada juga simbol. Oke, kita masuk ke menu teks, yaitu submenu ini berisi ikon untuk mengatur dan menyesuaikan lembar kerja. Di situ ada cover fact, yaitu berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman atau lembar kerja. Dan juga di situ ada blank page, yaitu berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Dan ada page break, yaitu berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Baik, kita masuk ke submenu table. Table ini berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Word. Dan kita masuk ke submenu illustration, yaitu ada picture, yaitu picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Dan ada juga clip art, yaitu untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Dan ada smart, yaitu berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain-lain pada halaman dokumen. Chart itu untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Dan yang terakhir ada screenshot, itu untuk mengambil tangkapan layar atau gambar pada layar. Dan kita masuk ke submenu links, yang mana di submenu ini ada yang namanya hyperlink. Hyperlink ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen.
dan ada juga bookmark untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Dan yang terakhir ada cross reference, yaitu digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, misalnya gambar, tabel, dan yang lainnya masih banyak lagi yang masih dalam dokumen yang sama. Oke, kita masuk ke header and footer, submenu header and footer. Header ini untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header, yaitu bagian atas pada setiap halaman di dalam dokumen. Sedangkan footer itu berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer, yaitu bagian bawah pada setiap halaman di dalam dokumen. Dan yang terakhir ada page number, yaitu page number ini untuk memberikan penomoran pada setiap halaman, nomor halaman. Dan kita masuk ke submenu teks. Di sini ada text box, yaitu untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Dan ada quick part, yaitu untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Dan ada word art, yaitu menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Dan ada signature line, itu untuk menambahkan tempat dan membubuhkan tanda tangan. Dan ada juga date and time, menambahkan tanggal ke dalam Word. Dan yang terakhir ada objek, untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Kita masuk ke submenu simbol, dimana dalam submenu simbol ini terdapat equation dan simbol, dimana equation ini berfungsi sebagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. Dan simbol ini menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Sekian penjelasan dari saya tentang toolbar. Salah hilaf mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.